Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua atau pengurus pengajian Majelis Pekanan Muhammadiyah. Saya kalau salah. Ibu-ibu, bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, tema pembicaraan kita hari ini environment ethic, ya, atau ini hubungan interaksi manusia dengan alam semesta. Sekarang orang sudah berpikir ke arah itu, bukan hanya antar manusia, ya, tapi dengan makhluk yang ada di bumi ini. Kita juga harus punya perhatian terhadap itu, bahwa alam ini bukan hanya diciptakan untuk manusia, tetapi juga banyak makhluk Allah, ya, yang selama ini terabaikan oleh manusia, padahal itu diciptakan untuk manusia. Apakah yang disebut dengan apakah yang disebut dengan makhluk yang mati ataupun makhluk yang hidup, itu semuanya adalah kebutuhan manusia. Oleh sebab itu kita harus juga, ya, menjaga, ya, memberikan hak-hak mereka, gitu. Ya. Nah, saudara, saya mulai dengan sebagai prolognya. Kita jemput surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri artinya demi masa. Artinya today is yesterday and tomorrow was today. Artinya hari ini adalah hari kemarin dan hari esok ditentukan oleh bagaimana sikap kita hari ini. Kalau kita peduli, kalau kita menjaga interaksi kita dengan semua makhluk Allah, insya Allah generasi ke depan akan bersyukur kepada kita. Kenapa? Karena kita menjaga pertumbuhan alam ini. Ya, meskipun dia boleh dibunuh,
Meskipun dia dihalalkan untuk ditebang, tapi kelestarian tentang itu harus dijaga dengan baik. Ya. Saudara yang berbahagia, wal asri ini kalimat yang dahsyat sebetulnya. Ya. Nanti kita bahas lebih dalam. Saya ingat sebuah ungkapan, ya. Akibat kepakan sayap kupu-kupu di hutan Amazon menyebabkan hujan dan badai terjadi di Laut Cina Selatan. Padahal jaraknya jauh sekali. Berapa kuat sih angin yang ditiupkan oleh kepakan sayap kupu-kupu? Nah, ini perlu kita kaji karena environment perlu penelitian. Penelitian artinya begini. Kalau untuk mencari kehidupan, mengejar kekayaan, kita tidak pedulikan alam, kita tidak pedulikan hutan, kita mau yang kita perlu yang penting keuntungan masuk. Orang minta izin misalnya mau membuat tambang atau membuat pertanian atau mengejar apa gitu, lalu dikeluarkan sepanjang berani bayar. Oleh sebab itu untuk menggarap hutan bumi ini yang pertama adalah AMDAL. AMDAL itu artinya analisa mengenai dampak lingkungan. Jadi kalau kita mau membangun sesuatu yang besar di suatu tempat misalnya, itu pemerintah kita telah menetapkan tentang AMDAL-nya bagaimana. Kalau dibangun di situ mungkin memerlukan lokasi yang cukup besar, ditebangin pohon-pohon, ya, diperlukan lapangan dan sebagainya. Ya. Sehingga terganggu makhluk lain yang dia juga harus hidup. Dia hidup adalah juga untuk manusia. Misalnya, saya bukan tidak setuju kita membuat IKN. Maaf, bukan bermaksud saya bicara politik ini ya. Maaf, kadang-kadang kita ini ya didikotomi, jangan bicara politik di pengajian, aneh. Politik itu kebutuhan manusia, bukan untuk menghantam pemerintah, tidak. Penguasa itu kita pilih dengan biaya yang sangat besar. Tapi kewajiban para ulama
menyampaikan kebenaran, bukan hanya ulama, setiap umat Islam berkewajiban. Setiap bangsa Indonesia lah gitu, ya. Oleh sebab itu, maaf, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khair lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarr lakum wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Artinya, diwajibkan bagi kamu berperang. Bagi setiap kita ini wajib berperang. Cuman perang itu untuk apa? Ini kalau sudah mendengar perang ini, wah pemerintah udah deg-degan. Maaf saudara, tidak begitu. Perang itu ada dua, ada perang unkonvensional, ada perang konvensional. Perang konvensional itu senjata lawan senjata. Merebut daerah demi daerah, itu perang konvensional. Kita bukan perang konvensional, tapi perang unkonvensional. Perang cita-cita, perang ideologi, perang akidah kalau umat Islam. Ya. Dalam peperangan ini enggak ada bom tidak meletus. Ya. Sekut tidak ada yang diluncurkan. Tetapi peperangan berlangsung demikian hebatnya. Itulah perang akidah. Maaf, kadang-kadang saya berpikir jatuh ke dalam air mata. Kenapa penguasa sering berburuk sangka kepada ulama? Sehingga ulama sering didikotomikan. Dikotomikan itu artinya kalau ulama menyampaikan kritikan kepada penguasa lalu dikotomikan itu maksudnya apa yang disampaikan oleh ulama itu ya itu dirubah artinya menjadi dua. Ya, satu dan sama lain itu saling bertentangan. Kalau misalnya kita mengkritik kebijakan pemerintah yang itu sebetulnya tidak usah terlalu alergi lah sebetulnya dengan kritikan. Kritikan itu kan masuk. Kalau umpama kritikan itu keluar dari Al-Quran, keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah, oke, tangkap. Boleh dikatakan teroris, boleh, silakan. Tapi kalau hanya untuk mengingatkan agar kita tetap berjalan dengan lurus, seharusnya berterima kasih dong. Berapa lama sekarang ini? Kadang-kadang ulama sesama ulama diadu sekarang ini.
Saya tidak menuduh siapa-siapa, tapi kenyataannya begitu. Diadu sama-sama ulama. Ya, maaf. Ya, semoga kita tidak salah menyikapi reaksi penguasa. Mudah-mudahan dia memberikan kesadaran kalau ada ulama atau ada rakyat yang memberikan reaksi, maka seharusnya interaksi. Ya. Siapa yang ingin? Saya melihat anak-anak kita misalnya, mereka memprotes dan segala macam. Dalam hati saya sedih. Sedih. Sedihnya apa? Karena sikap penguasa terhadap merespon apa yang diinginkan oleh yang tidak setuju. Terima aja dia. Insya Allah untuk keamanan sama-sama kita menjaganya. Insya Allah. Mengganti presiden itu tidak murah harganya. Gak murah. Jadi kalau dikritik bukan berarti mau menjatuhkan, adalah untuk memperbaiki, meluruskan, itu aja. Maaf. Saya dahulu kalau di Muhammadiyah sampai saya ini kan ada beberapa sampai saya catat ya sebagai ini aja sebetulnya. Saya kemarin pernah bicara di satu hotel waktu yang lalu. Saya mau bicara, kebetulan begitu lagi sudah begini ucapkan salam, kemudian sakit kepala saya datang, saya nggak bisa. Udah assalamualaikum setelah mukadimah sudah, saya nggak bisa bicara, udah saya tidur. Nah dalam tidur itu ya pasti teman-teman pasti kecewa ya. Terus terdengar masih ada kata-kata yang terdengar gitu. Itu membicarakan tentang tambang. Bicarakan tambang, saya berpikir ini jangan-jangan berpikir tentang tambang Muhammadiyah, jangan-jangan. Tapi saya tidak pasti itu yang dibaca. Cuman itu aja yang saya dengar, habis itu saya nggak dengar lagi. Ya. Nah, apapun yang telah diambil keputusan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, insya Allah itu yang terbaik. Ya. Kenapa? Karena Muhammadiyah ini bukan mengejar besarnya keuntungan, tidak. Kalau ada yang setuju, ada yang tidak setuju, itu wajar. Ya, wajar. Mungkin kalau sisi pandang kita berbeda, disitulah kekayaan kita. Disitulah rahmat Allah sebetulnya. Kalau ada yang salah memandang lalu datang pandangan yang benar, tapi dia nggak terima juga, wajar. Ya, karena kemampuan untuk mengunyah suatu pemahaman, suatu penjelasan tidak sama. Mungkin belum terkunyah sama dia, ya udah nggak apa-apa. Insya Allah lama-lama akan meningkat. Memang semua orang apalagi langsung dia hebat semuanya. Ya. Nah itu aja ini prinsip kita. Ya, orang Muhammadiyah itu rata-rata sikapnya seperti itu. Ya, dan saya bangga. Ya.
bangga saya. Maaf, saya cerita sedikit ya. Ketika saya bicara di khutbah di di Rasuna Said, tahun berapa saya lupa. Di situ kita khutbah dengan dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, setelah selesai khutbah, selesai sholat, saya berdiri, saya sampaikan buku saya ini. Ya, saya sampaikan. Nah, terus di belakang ternyata ada dua menteri. Ya, menteri siapa saya? Nah, beliau di belakang dua menteri. Terus begitu selesai, saya sampaikan tentang ini, betapa ini sama dengan ini. Ini sebelum saya menyusun ini, saya membuat ini dulu. Ya, jadi ini ada 1885 hadis lengkap dengan syarahnya. Ya, ini juga semua ada syarahnya. Ya, dan ada indeksnya sama, ini indeksnya. Ya. Dan insya Allah ini ada, dua-duanya ini ada di sini. Jadi kalau ada yang bersamaan sama-sama cari hadis bisa lihat. Ini saya milih, ini gitu. Ya. Gratis hadiah dari saya. Bukan hadiah sebetulnya, ini memang hak Muhammadiyah gitu. Hak Muhammadiyah karena saya dididik oleh ayah saya, buya saya, alhamdulillah. Cuman maaf agak terlambat saya memberikan itu. Nah, sekali lagi ini agak menyimpang kita sedikit, hanya saya perlu menginformasikan ini supaya kita, ini bukan tidak dakwah, ini dakwah nih. Dakwahnya di sini apa? Apa yang bisa kita sumbangkan untuk Muhammadiyah? Untuk Muhammadiyah itu bukan untuk Muhammadiyah, untuk umat membangun Islam di negeri ini. Kan itu sebetulnya. Ya. Kita yang selalu disudutkan, tapi kan kita Muhammadiyah paling sabar. Ya. Pemerintah nggak mampu bayar, ya sudah saya sumbangkan untuk rakyat. Masya Allah. Coba kalau ada tetangga lain, tidak mudah untuk bersikap begitu. Tapi sudahlah, nggak apa-apa. Bagi kita perbedaan itu kita jadikan sebuah dinamika. Nah, kalau kita merasa lebih berhasil dalam menata diri kita, kecerdasan intelektual kita, kecerdasan spiritual kita, ya itu saling mengisi. Kecerdasan intelektual saja tidak cukup. Ya, ini kenapa Indonesia yang kaya raya ini, tapi rakyatnya miskin? Karena kecerdasan spiritualnya lemah. Mungkin tahu, tapi kan nggak cukup tahu. Ya, wal asri demi masa. Today is yesterday and tomorrow was the day. Hari ini adalah hari esok. Hari esok ditentukan oleh hari ini. Akan bagaimanakah hari kemarin kita? Hari kemarin kita itu adalah sebagai
prediktor. Kalau agak ke politik sedikit nih ya. Hari kemarin itu adalah prediktor pemimpin masa lalu untuk menentukan sebagai prediksi masa depan memilih siapa pemimpin yang akan datang. Ya. Kok memilih yang sama? Ya sudah, berarti nggak pengen lebih baik gitu. Kita kan nggak bicara tentang kualitas ini, enggak, cuma saya menggambarkan itu. Dan saya yakin di Muhammadiyah tidak ada yang bersikap terlalu curigaisme itu, endaklah. Ya. 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 Walaupun kalau diikutin namanya kita kan juga punya kesabaran terbatas juga ya kan. Tapi kalau di Muhammadiyah kita harus hati-hati bicara orang di sini, orang-orang yang ahli dalam menata hati. Masya Allah, alhamdulillah bangga kita. Ya. Toleransi yang begitu, Masya Allah. Nah, saudara yang berbahagia umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpilih dan terhormat. Saudara, kembali kepada yang tadi, bahwa alam ini merupakan satu kesatuan. Ya, ini yang perlu kita satu sama lain kita berperan. Ya, binatang perlu manusia, manusia juga perlu binatang. Ya. Begitu juga sebaliknya. Nyamuk saja itu, nyamuk yang beracun, nyamuk malaria, Indonesia butuh itu. Ya, butuh itu. Kita butuh itu. Ada kadang-kadang Allah mengirimkan suatu rahmatnya yang besar kepada manusia lewat nyamuk malaria. Nah, dia akibat digigit nyamuk malaria, akhirnya dia sakit. Sakit jangan mengeluh. Ini kiriman dari Allah. Bukan berarti tidak berobat, ikhtiar kita harus berobat. Ya. Bagaimana Allah mengirimkan menguji kita, sabar nggak kita? As-sabru ma'as-sarbi wal faraju ma'al qarbi wa inna ma'al usri yusra. Ya. Jadi jangan selalu melihat bahwa satu musibah itu sesuatu yang jangan juga menganggap bahwa suatu nikmat itu adalah akan mengantarkan kita ke surga. Bagaimana kita menerima rahmat itu? Ya, tapi kan tidak mustahil, bukan tidak mustahil, tidak jarang justru nikmat itu yang mengundang laknat, banyak itu. Nah, saudara yang berbahagia umat. Nah, kita kembali kepada tadi. Saya bukan tidak setuju dengan IKN. IKN itu saya sangat setuju, ya. Ya, tetapi ingat, kita tidak hanya Indonesia. Dunia ini semua terkait, merupakan satu kesatuan. Ya. Nah, oleh sebab itu, ya, kalau dibangun silakanlah. Ya. Tetapi harus sesuai dengan prosedural. Pertama apa? Pertama AMDAL dulu. Itu yang pertama. Itu sudah ketentuan dunia itu.
AMDAL, analisa yang mengakibat dampak lingkungan itu. Ya. Nah, ternyata kan yang dibangun itu adalah termasuk paru-paru dunia. Ya. Kita kaji lagi, kalau kita kaji lagi hutan yang ada di sana, betapa banyak hak-hak makhluk yang terampas di situ. Ya, maaf, cacing di tanah yang hidup menjadikan tanah yang subur. Ya, kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya. Ya, burung-burung yang berkicau memanggil kekasihnya. Masya Allah, itu dunia mereka. Terutama akibatnya, Pak Titi sudah sampaikan, seperti ungkapan tadi, akibat kepakan kupu-kupu di hutan Amazona menyebabkan hujan dan badai di lautan Cina Selatan. Nah, kok apa sih ininya? Alam ini kalau sudah gundul, maaf, ya, itu meskipun hanya sedikit, itu badai itu disebabkan hanya angin sedikit bertemu makin kuat dia. Nanti terus lagi bertemu lagi makin kuat dia, terus. Oleh sebab itu di laut itu kenapa begitu badainya luar biasa? Karena memang gak ada pohon di sana. Nah, oleh sebab itu dunia sekarang sudah membicarakan dengan environment etik. Ya. Untuk apa? Untuk anak-anak cucu kita. Ya. Nah, kesalahan langkah barangkali selama ini untuk ke depan perlu kita perbaiki. Kita negara yang begitu kaya, ya, luar biasa kaya kita kan, apalagi tambang, luar biasa. Emas, tapi kan sayang, kita punya emas, kita hanya dapat 1%. Ya Allah, kita yang punya emas, kita dapat cuma 1%. Ya sudahlah, oleh sebab itu hendaknya ini memacu semangat kita untuk mendidik generasi-generasi muda agar merekalah yang akan menggarap kekayaan Republik ini. Ya. Apakah itu tambang emas, tambang besi, tambang batu bara, tambang uranium, tambang apa lagi? Tambang timah. Masya Allah, begitu kayanya. Tapi kadang-kala wajar kalau ada yang bertanya, Indonesia begitu kaya, tapi heran, kenapa kok bebek berenang di sungai mati kehausan? Kenapa ayam bertelur di lumbung padi mati kelaparan? Berarti ada yang salah urus ini. Nah, saudara, salah urus ini untuk kedepannya itu kita perbaiki bersama-sama. Enggak perlu kita meruntuhkan apa yang sudah kita inikan kan. Ya. Nah, saudara yang berbahagia, oleh sebab itu sekali lagi saya ingat ketika Menteri Luar Negeri di zaman Bung Karno dulu, beliau menghadiri rapat
PBB, ya, namanya Haji Agus Salim. Ya. Beliau seorang yang bersahaja menghadiri sidang PBB, janggut panjang tapi tipis. Kalau Ustadz ini ganteng, ya, bagus jenggotnya itu, udah wajah putih, giginya masya Allah. Ya ada miripnya, cuman beliau itu kurus, nggak seganteng Ustadz. Nah, ketika beliau hadir dan beliau datang, duduk di kursinya, lalu ada yang ledek. Karena dibandingkan dengan beliau, orang sana juga banyak yang brewok, berjenggot juga ada gitu, tapi rapi, rame gitu ya, lebat lah gitu. Nah, beliau ya, jenggot ya kayak tali gantungan aja, tapi memang tipis ya, tak semua orang juga yang lebat kan. Nah, lalu ada yang kiri kanan menggeledek, ya, ngeledeknya dia bilang mbak. Jadi dia ngeledek Pak Haji Agus Salim, dikatakan kambing gitu. Tapi Agus Salim enggak. Beliau itu seorang komunikator yang luar biasa itu. Nah sembarangan, itu sebuah kebangsaan itu. Sebuah anak bangsa yang gitu perlu bangga sama beliau. Beliau tenang. Nah, begitu giliran beliau untuk berbicara, melangkah, begitu melangkah, itu suara itu makin banyak lagi, mbak. Lihat tetap aja enggak ya. Begitu sampai di mimbar, setelah mengucapkan ya inilah mukadimah, kemudian dikatakan, sungguh saya sangat berbahagia hari ini. Bahagia sekali. Dia bilang, kenapa saya bahagia? Karena ternyata kambing-kambing pun hadir di ruangan ini untuk mendengarkan pidato saya. Katanya, Masya Allah. Luar biasa. Beliau sampaikan maksud yang sebenarnya. Ya. Kemudian setelah itu beliau bilang, saya sarankan kepada kambing-kambing, tolong keluar dulu di sana, itu pintu mudah dibuka, merumput dulu di lapangan sana, itu rumput tebal dan hijau di sana, merumput di situ. Setelah saya nanti pidato dalam bahasa manusia, nanti akan saya persilakan masuk lagi, saya akan pidato dalam bahasa kambing. Masya Allah, itu tingkat tinggi. Nah, Masya Allah. Nah, saudara yang berbahagia, bangga kita punya pemimpin yang seperti itu. Tapi maaf ini, malu rasanya kita. Malu. Kenapa malu? Kita membangun ibu kota negara. Di lahan itu, di lahan yang termasuk hutan, ya. Di samping itu diketahui bahwa ternyata pertama yang keluar itu bukan AMDAL. Oh, AMDALnya belum Pak, gampang lah, izin tuh keluarin dulu. Dan ini diketahui oleh dunia.
Malu kita. Berarti kita tidak setuju untuk mengatur, menata tentang kehidupan alam semesta ini. Nah sudah, tapi ya sudah, itu sudah terjadi ya. Tapi untuk sekedar tahu kan juga, jangan diartikan apa-apa ya. Cuman kita perlu koreksi apa kelemahan masa lalu kita. Ya berwenang kita kan, wal asri itu artinya demi masa, itu perjalanan masa, itu demi masa. Ya. Sejarah ada di situ itu. Sejarah yang tertua umat Islam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berangkat dari situ. Ya. Nah dalam perjalanannya terus sampai kita sekarang ini. Ya. Nah ibu-ibu bapak yang berbahagia, saudara, dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Akhlak ini jangan dianggap hanya sekedar kalau kita lewat di depan orang lalu jongkok giniin tangan, bukan sekedar itu akhlak. Ya. Akhlak bermasyarakat, akhlak dengan keluarga, akhlak dengan bernegara, akhlak berbangsa. Ya. Nah perlu untuk meningkatkan akhlak bangsa ini. Rendahnya bangsa, bagaimana kita melihat tatanan pemerintah penguasa. Ya. Kan Allah berfirman, wa min kulli syai'in khalaqna zawjain, segala sesuatu aku ciptakan berpasang-pasangan. Ya. Ada pria, ada wanita, ada penguasa, ada rakyat, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang cerdas, ada yang bodoh. Nah pasangan ini yang harus dinikahkan. Misalnya kalau pasangan pemimpin dengan rakyat itu adalah pasangan. Dinikahkan di sini bukan mennya, bukan orangnya, tapi unsur kepemimpinannya itu yang harus dinikahkan. Ya. Nah, bagaimana cara menikahkannya? Kan undang-undang sudah dibuat. Aturan dibuat oleh undang-undang. Undang-undang itu berdasarkan Pancasila. Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, ya, kerakyatan dan adil yang beradab dan segala macam, itu dasar-dasarnya. Ya. Nah, oleh sebab itu saudara, ya, hal ini harus kita. Pemerintah diatur oleh apa? Oleh hukum. Hukum yang membuat hukum itu apa? Dasar pertimbangannya apa? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, bangsa Indonesia. Hukum itu bukan untuk kepentingan penguasa, bukan. Tapi untuk kepentingan segenap bangsa ini. Jadi kekuasaan itu diatur oleh hukum.
Itu yang maksud dengan dinikahkan itu unsurnya yang dinikahkan. Jangan hukum yang mengatur, jangan kekuasaan yang mengatur hukum. Dan yang terjadi semuanya yang terjadi selama ini kan banyak seperti itu. Ini belum kita koreksi. Jadi saya kira saya tidak setuju kalau umpama, walaupun saya salah satu jadi korban ya, sehingga nggak bisa bicara kemana-mana, bukan nggak bisa bicara kemana-mana, banyak yang saya dikasih ya. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan tidak terus teman-teman banyak-banyak ya. Kita percaya bahwa teman-teman yang lain juga akan berkiprah semaksimal mungkin untuk membina bangsa ini. Nah, saudara, oleh itu ya, kaya dan miskin itu adalah pasangan. Dinikahkan di sini bukan mennya, tetapi unsur kekayaan, ya. Dan kemiskinan itu yang harus dinikahkan. Kamu kaya, bantu yang miskin. Apakah bentuknya zakat? Apa bentuknya sedekah? Ya. Sedekah ini. Sedekah harta makin kaya, sedekah ilmu makin pintar, sedekah tenaga badan kuat, sedekah doa cita-cita tercapai. Insya Allah perbanyak berdoa. Ya Allah, saudaraku, kehidupannya susah. Anak sekolah sekarang semakin, uang sekolah makin mahal. Tapi masa udah bapaknya miskin, ibunya miskin, lalu nanti anaknya menjadi kemiskinan, itu kemiskinan struktural untuk keluarga mereka. Ini kan nggak benar. Seharusnya, ya kan, seharusnya kekayaan Republik Indonesia itu dinikmati oleh rakyat Indonesia. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, kalau dikritik itu wajar saja. Memang ulama kan di situ dikatakan saya diwajibkan atas kamu berperang. Ya, perang konvensional dan perang unkonvensional ya kita dalam bentuk kritikan, saran dan segala macam. Ini kalau kita mengkritik, kalau kita bicara di tempat yang ramai misalnya, waduh, besok jangan berharap bakal di ini lagi. Ya, saya maaf ya. Saya ada 2 membangun masjid. Walaupun maksudnya tidak selesai sama semua, tapi sayalah yang memulai. Dan sekarang alhamdulillah cukup makmur ya. Dan tapi saya tidak bisa bicara di situ. Sedih saya. Tapi jujur aja, saya baru ngomong di sini nih. Kenapa saya merasa orang Muhammadiyah? Padahal dulu maaf. Ya. Ulama juga berusaha bagaimana cinta yang diberikan oleh Allah kepada istrinya, kepada suaminya, dinikmati secara maksimal dengan mensyukuri rahmat Allah. Terutama suami misalnya, walaupun barangkali mungkin yang paling banyak gajinya, tapi pengorbanan dalam rumah tangga ibu tidak kalah. Ya. Berapa orang anak yang sudah dilahirkan? Pada saat terjadi perhubungan intim, ya, sperma laki-laki suami telah memancar ke dalam ovum dalam ovarium,
maka terjadi pembuahan. Umur 120 hari, maka ditiupkan ruh oleh Allah. 120 hari itu berarti 4 bulan. Itu menjelang 120 hari itu sudah begah itu. Berdiri salah, duduk salah, tidur salah, miring salah, tengkurap apalagi. Oleh sebab itu, walaupun kita seorang suami, kita juga seorang anak. Itulah yang diberikan bentuk kasih sayang yang luar biasa kepada kita. Karena itu jangan lupa mendoakan ibu-ibu kita. Saya ingat ibu saya. Beliau seorang petani. Pagi-pagi sudah ke sawah. Ibu saya dulu suka nyuri. Tapi bukan nyuri duit. Kalau petani di kampung, Bu, ya, itu arisan. Hari besok di Sawasianu, hari besok di Sawasianu, hari besok di Sawasianu. Giliran itu. Nah, sebelum pergi ke sawah orang itu nyuri waktu dulu. Ngerjain sawahnya dulu, itu nyuri namanya. Nah, kalau di kampung saya nyuri waktu sebelum atau setelah itu udah langsung ke sawah orang. Ibu saya namanya Khadijah. Ya Allah, kalau saya ingat ibu saya, Masya Allah. Nah gitulah. Nah itu, kalau ada hari-hari yang kamu lupa untuk mendoakan ibu, menyesallah kamu, menyesal, menangislah kamu. 9 bulan dia kehilangan dirinya. Walaupun perutnya lapar, tapi dia gak berani makan. Biarlah aku lapar, asal anakku kenyang. Kalau kita di Jakarta ini memang gak terlalu terasa. Tapi di kampung, Pak, perut itu terganjal oleh singkong saja. Itu udah bahagia. Iya. Karena itu saya oleh sebab itu satu para istri samping itu kalau adalah orang diistimewakan oleh Allah. Tapi ingat, hormati suamimu. Suami adalah pintu sorok. Suami adalah pintu gerbang surga bagimu. Hormati dia. Biasakan di dalam rumah tangga itu dengan bahasa cinta. Setiap kata itu dibebani oleh rasa suka dan duka, cinta kasih dalam rumah tangga. Tapi kalau bahasa itu setelah berubah menjadi bahasa pasar, lu, gue, kurang ajar segala macam, ini perbaikilah. Maaf, saya lari dari tema. Kenapa? Saya sedang sakit ya. Jadi
ada penyumbatan di pembuluh darah saya. Kalau bicara saya agak kuat, agak keras gitu. Sesuatu yang baru untuk berbicara lebih dalam itu sakit gitu. Kalau sudah sakit itu kadang-kadang saya jatuh. Waktu dia itu jatuh saya di hotel di Sleepy itu. Saya sudah duduk begini. Saya khutbah waktu khutbah di Blok M itu masjid apa? Tapi orang sana dia dah tahu saya kalau saya khutbah terus di belakang mimbar itu ada satu orang dia memang mahabbah ke saya itu, jadi selalu begitu saya jatuh pegangan kan di belakang kan ada kursi kalau kita habis khutbah pertama untuk duduk kan begitu juga saya jatuh ke bawah untung kena ke kursi ini enggak langsung ke bawah kan enggak langsung kepala ke bawah. Nah di belakang kebetulan ada yang jaga gitu dan memang dia sengaja kalau ya. Nah, terus begitu itu langsung ada ambulan masjid langsung dibawa ke rumah sakit Pertamina. Ya, nah itu kondisi saya. Tetapi bagi saya andai kata saya dipanggil dalam keadaan begini langkah indah. Jadi kalau ada yang begini kemarin ya maaf kita cerita saya sudah membesarkan ini saya aja sebetulnya. Kemarin hari Jumat kemarin saya ada pertemuan dengan Jaksa Agung. Nah dari teman-teman saya sebagai pembicara. Nah, saya sudah janji ya, Buya jangan nggak datang. Iya saya datang insya Allah. Tapi saya harus khutbah. Di mana saya khutbah kemarin? Nah itu pasti biasanya kalau udah begitu waktunya. Di jam 10 janjinya. Jam 10 pasti nggak keburu saya khutbah. Saya bilang saya telepon maaf saya nggak bisa karena harus khutbah dan khutbah itu. Nggak saya nggak datang saya walaupun teman-teman kecewa ya nggak apa-apa. Bagi saya andai kata umpama kita dipanggil dalam keadaan berdoa itu doa saya itu aja. Mudah-mudahan Allah memberikan dalam keadaan yang menguntungkan lah gitu. Ya, dan makanya saya setiap ada kesempatan di rumah ya saya di rumah di kamar. Kalau nggak kuat saya nulis, saya ngomong aja di sini, ya terus gitu, ya itu yang saya lakukan, ya untuk apa ya gitu. Kalau dakwah saya itu semua saya masuk di YouTube, saya masuk di TikTok aja saya masuk. TikTok itu kan banyak yang miring-miring itu di situ. Kalau dibiarkan miring terus tuh, ya kalau kita nggak masuk gimana? Saya masuk dakwah situ banyak ini saya. Ya, saya masuk semua ke apalagi cuman hafalan saya nggak gitu kuat. Nah, saudara yang berbahagia umat Muhammad SAW, mohon maaf ya. Jadi kalau kalau kecewa dengan ini ya inilah kondisi. Insya Allah mudah-mudahan kalau masih di kesempatan dia akan datang saya lebih baik. Insya Allah saya akan dengan senang sekali. Nah saya lanjutkan aja tadi dengan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Bahwa diwajibkan atas kamu berperang padahal peperang itu sesuatu yang tidak kamu sukai. Ya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itu sangat baik bagimu. Ya, nah saudara, kita boleh benci, tapi sesungguhnya itu sangat baik bagi kita. Ya, karena dia perang di sini maksud Allah. Perang itu kan ada dua macam. Satu perang akidah, ya,
Satu perang konvensional dan perang unkonvensional. Perang konvensional ini adalah perang senjata lawan senjata. Sasarannya merebut daerah demi daerah, itu sasarannya. Nah, perang yang kedua ini adalah perang unkonvensional, perang ideologi, perang cita-cita. Kedua-duanya ini ada, di situ ada unsur akidahnya di situ. Cuman medan perangnya yang berbeda. Kalau itu kita di bawah, di belakang senjata, siap melawan, ini dadaku, mana dadamu. Tapi kalau konvensional, perang unkonvensional, bom nggak meledak dan segala macam, aman-aman saja. Tetapi maaf, ya, musuh masuk ke dalam rumah kita lewat pergaulan, lewat HP, lewat segala macam lah. Nah, ini peperangan yang sulit kita ini kan. Ya, tapi saya yakin ya semua kemajuan teknologi itu hendaknya kita manfaatkan, tapi kita manfaatkan untuk memenangkan peperangan. Ya, perang itu adalah perang ideologi, perang akidah, ya, perang akidah ini yang perlu kita menangkan, ya.